Ini aku mau main apa sih? Gak tahu, aku sih kayak gajah. Nah, jadi aku tuh mau main atau ngapain itu main Roblox dulu ya. Kalau Robloxnya kayak aku main Roblox, aku kayak main kayak bikin apa gitu. Nah, gitu sih kita main Roblox dulu ya. Tapi sambil anggur dulu. Apa ya? Masuk aja gak sih? Nah, gitu tuh kayak aman lagu ya. Jadi aku pengen tahu. Mama, oke contoh saya mau membeli akar untuk urus rumah. Dibandingkan ibu apa namanya tuh pembantu rumah tangga. Itu kita Apa ya? mana belinya gitu? Kayak siapa? Kayak 10 cendingan. Kita mesti bayar berapa kira-kira, Mas? Ntar sih. Jadi agak lama gitu. Oke. Ya, tuh apa? Nolak ya. Maaf. Nah, itu kayak apa sih? Oke, saya punya 15 ekor kerbau. Boleh saya beli akanya? Saya suruh dia kerja di rumah saya dong, buat bersih-bersih apa. Saya nggak mau gaji dia. Itu jadi punya saya. Itu atau Sampai seperti itu. Oh, ini fenomena yang bikin kami terdiam sejenak. Ternyata di Sumba, tradisi jual beli hamba atau harta itu masih ada sampai sekarang. Soalnya masyarakat di situ masih menganut sistem satu sosial yang turun-temurun. Dan dalam sistem ini ada 3 tingkatan: maramba alias bangsawan, kabihu sebagai kelas menengah, yaitu hamba. susah sih. Nggak susah banget sih. Hah? Ini jatuh ya. Ngapain dah? Tak Kalian dia mimpi dah. Aduh, ada kasarnya. Tak skip ya, skip aja ya, skip weh. Takut loh yang kayak gini tuh. Mau main Eva deh, makan dulu. Tapi kayak jam-jam gitu sahabatnya.
tuh kayak nggak bisa. Wah, ini udah bisa tadi. Harus kayak gini. Gitu ya. Nah bisa nih. Nyala nggak sih? Nyala. Nyala ya. Nanti kalau nggak nyala aku kecapean nanti youtube-nya juga kayak review ya. Enggak. Video. Terus. Kan. Oh enggak. Tunggu bentar guys. Hap. Wih. Hap. Bisa. Hap. Akhirnya apa sih? Ngerti masih baru ngerti gak boleh ketawain ya sih itu kecil kalian itu gak kelihatan ya. Apa ya? Gak bisa dengar. Aku play. Atau enggak ya? Hai. Baju bisa. Ayolah bisa. Ada apa? Katanya izin tapi nggak izin. Katanya. 2 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk menjual semua barang-barang yang kami Jepang katanya. Dia takut jatuh ya aku. Dah. Coba. Itu karena kameranya. Ini nggak bisa ini. Nggak bisa deh. Kenapa dari dia? Tapi nungguin temennya atau ngapain? Lihat. Apa sih? Paling kesusahan sih. Oh, ada temennya. Kayaknya. Anjir. Mau tidur. Oh, ini siapa guys? Tidur aja. Untung bisa kan? Siapa yang setuju kalau aku kapan-kapan live? Kayaknya aku belum apa nggak tahu sih kenapa. Itu kesatu pasti lupa. Sambil menunggu destinasi kami berikutnya, kami pun singgah menghadiri pameran otomotif di ibu kota. Dan di sini kami langsung jatuh cinta
ke sana. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh, bisa sih. Tar, kita skip aja. Oh, sumpah kalau kayak apa tuh kayak pas matiin itu tuh kayak bisa deh kalau nggak dimatiin tuh. Pas apa tuh kayak ini ya, aku tuh mencet yang apa? Mencet jedakan itu tuh kan maksudnya kayak tiba-tiba kayak apa? Lurus dua itu kan. Nah itu tuh aku tuh nggak bisa, tiba-tiba kalau pas tak matiin tuh bisa. Apalah. Apa sih ini HP? Udah jauh. Oh my god, itu berapa lan? Gak tau sih cuma aku minta. Apa sih yang aja? Aha. Aduh, apa sih? Apa sih? Kok kayak mencet sendiri gitu? Males loh. Apa sih gak jelas? Yes. Aku kayak gak mau main ini. Ah, boleh aja lah. Oh my god. Ada nggak sih? Gak tau lah. Apa sih? Betul ya nih. Maaf guys. Ah, tuh sih kok aku main ini tak tinggi tapi mudah. Gak lah. Kenapa ya? Apa ya? F V bukan F yang apa? Bukan F yang ini tapi yang ini. Kalau aku ngomongin salah nanti kalian jangan salahin aku ya. Itu main apa ya? Apa kita bikin apa ya? Kita musik kita buat kalian. Mana? Aku tuh bikin kamera. Aku belum pernah main di HP Mas sendiri pasti masih pemula gitu lah. Kayak di HP itu kayak emat yang soalnya suaraku nggak apa tuh nggak kedengeran banget ya kayak gitu. Seperti itu. Lama banget.
Yang namanya datang tak diundang, pulang nggak diantar nih ya, ini benar. Lagi kalau telat-telat ngasih makan gini, kan kalau ngasih makan kita kacau. Cara kita itu ngasih makan supaya jangan terbang-terbangan. Tuh, yang namanya datang tak diundang, pulang nggak diantar nih ya, ini benar. Lagi kalau telat-telat ngasih makan gini, Anda berikan 50.000 itu, belikan musang. Belikan. Pernahkah kalian merasa sangat beruntung memiliki tetangga yang begitu baik? Itulah yang dirasakan oleh saya selama hampir setiap sore mengirimkan makanan. Bukan makanan sisa, tapi makanan mewah. Kadang daging rendang, kadang ayam bakar utuh, lengkap dengan buah-buahan mahal untuk anak-anak Sari. Sari sering berpikir, mungkin ini jawaban doa-doanya karena kondisi ekonomi keluarganya sedang suaminya, Rendra, belakangan ini sering mengeluh kalau bisnisnya sedang sepi. Jadi bantuan makanan ini terasa seperti hujan di tengah kemarau. Namun ada satu hal yang aneh. Setiap kali sebut saja Bu Marwah datang mengantar makanan, masih di awal. pada wajah Sari. Tatapan matanya selalu liar, menyapu seisi rumah. Dia akan melihat ke arah televisi layar datar di ruang tamu, lalu melirik ke arah kulkas 2 pintu di dapur. Bahkan pernah sekali dia mengomentari sofa kulit milik Sari sambil tersenyum sinis. Dia berkata, dijaga baik-baik ya barangnya, sayang kalau rusak, harganya mahal kan? Sari yang polos hanya mengangguk dan tersenyum, mengira itu bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya. Tapi anehnya, setiap kali Bu Marwah datang, Rendra, suami Sari, selalu mendadak masuk kamar atau beralasan sakit perut. Wajah Rendra selalu pucat dan berkeringat dingin, seolah-olah Jadi dia kalau sedang aku melihat hantu, mencet bukan melihat tetangga yang membawa rezeki. bergabunglah Puncaknya terjadi pada dengan suatu malam permainan yang itu sunyi. kayak Pulas di samping Sari. naik kayak Tiba-tiba, gitu. ponsel Rendra yang tergeletak di meja samping tempat tidur menyala. Ada notifikasi pesan masuk dari aplikasi percakapan. Biasanya Sari tidak pernah mau lancang membuka ponsel suaminya. Tapi malam itu, nama pengirim pesan itu membuat jantungnya berhenti berdetak. Bu Marwah, tetangga depan. Pesan itu singkat tapi mengerikan. Bunga minggu ini sudah lunas ya, dipotong sama harga beras dan daging tadi sore. Tapi utang pokok belum berkurang. Ingat, sertifikat rumah ada di tangan saya. Jangan coba-coba kabur. Dunia Sari rasanya runtuh seketika. Dengan tangan gemetar, Sari memberanikan diri membuka kunci ponsel suaminya. Dan disitulah semua kebenaran terungkap. Di dalam aplikasi percakapan itu, Sari menemukan riwayat obrolan yang sangat panjang. Ternyata selama ini bisnis suaminya tidak sempit. Uang belanja yang sering kurang bukan karena tidak ada pemasukan, tapi karena Rendra kecanduan permainan daring yang bisa virtual. Disinilah besar. Dan inilah tempat dia latih mulanya bermain karakter sampai Nggak bisa nggak bisa sih kayaknya sama kan video ini. Aku mau bikin kayak kerjaan berjikat gitu, jadi bikin aja. Kita mulai pencarian bakatnya. Jangan lagi kamu cari-cari. Udah. Kayak orang tipes dah. Jangan lagi lah. Lagi kamu cari-cari. Oke gas, nih lagi di gudang gas, lagi sortir barang-barang bekas sisa restoran. Ada panci-panci gas, ada sitel, ada Lalu yang berlalu soba abu, monitor ketua.